Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah yang berbahagia, saudara dan saudariku sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah di majelis ilmu, walaupun hanya sesaat setelah kemarin libur. Orang siapa? Oh, mana? Oh gitu, nggak berangkat. Semoga Allah mengampuni beliau, merahmatinya dan menerima amal-amal salehnya. Kita lanjutkan pembahasan tentang negeri yang hakiki, yaitu surga. Di halaman 229, kamar-kamar di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtiha al-anhar wa'da Allah la yukhlifullahu al-mi'ad." Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya, mereka mendapatkan kamar-kamar di surga. Di atasnya dibangun pula kamar-kamar. Berarti kamarnya bertingkat-tingkat ya. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan mengingkari janjinya ya. Jadi janji Allah itu pasti, hanya sejauh mana keyakinan kita ya terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada video beredar yang menyebarkan syubhat, menyebarkan kerancuan pemikiran. Katanya Al-Quran itu kan hanya apa? Kabar, hanya kabar saja, hanya berita, belum ada kenyataannya. Jadi tentang surga, tentang neraka, tentang azab kubur atau nikmat kubur, itu baru kabar. Kita yakin betul nanti kalau sudah mati, sudah mengalaminya. Ini adalah bentuk apa? Kekufuran, keingkaran terhadap Al-Quran. Karena ketika mereka yang ngeyel, yang gak beriman dengan sebenarnya itu diminta untuk mendatangkan semisal Al-Quran, tidak bisa. Itu orang Arab dulu, apalagi sekarang. Yang sekarang itu bahasa Arab saja sudah bercampur ya. Kalau dulu di zaman Nabi itu masih murni, terjaga betul bahasa Arabnya. Kalau sekarang sudah banyak tambah-tambahan. Sebagaimana bahasa Indonesia ya, sebagaimana bahasa Indonesia. Nah, ketika diminta untuk mendatangkan semisal Al-Quran, tidak bisa. Diminta untuk mendatangkan semisal 10 surat, tidak bisa. Bahkan semisal
satu surat juga nggak bisa. Itu menunjukkan apa? Kebenaran Al-Quran. Ya, ini betul-betul dari Allah, betul-betul benar, betul-betul hak. Maka jangan sampai kita termakan oleh syubhat atau propaganda tersebut. Kita harus yakin Allah berjanji dengan sebenar-benarnya, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi atau mengingkari janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar, luarnya terlihat dari dalamnya, ruang dalamnya tampak dari luarnya. Berarti mungkin apa? Kaca gitu ya, transparan. Seorang badui bertanya, untuk siapa itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk orang yang indah tutur katanya. Ya, maka mari ya, dijaga betul ucapan kita ya. Suka memberi makan, selalu berpuasa, yakni banyak berpuasa. Ini yang lebih tepat, banyak berpuasa. Kalau selalu berpuasa malah nggak nyontoh nabinya. Serta melaksanakan sholat malam di saat orang-orang sedang tidur. Ini keistimewaan amalan-amalan tersebut. Omongannya baik, memberi makan, banyak puasa, dan melaksanakan sholat malam. Maka mari kita ambil bagian, entah seberapa ya. Jangan lupa dijaga lisannya tadi. Dan ingat jemaah rahimakumullah ya, semakin hari semakin tua kita ini ya, harus semakin meningkat, harus semakin baik. Jangan seperti sebagian orang, semakin tua malah semakin jadi ya. Na'udzubillahi. Juga memberi makan, sedekah, entah apalah yang bisa kita dermakan, banyak atau sedikit ya. Yang kalau sebagian orang mengkhususkan hari Jumat berkah ya, padahal nggak harus ya. Yang kadang kita lihat ada mobil bagus, saya kira mau parkir, ternyata cuma nurunin apa? Makanan, bagi-bagi pak tukang beca dan seterusnya. Ini bagus. Kemudian banyak berpuasa sunnah serta melaksanakan sholat di malam hari. Ini sholat malam, ambil bagian ya, entah berapa rakaat, bisa 11, bisa 9, bisa 7, bisa 5, bisa 3. Berikutnya kemah-kemah di surga. Allah Ta'ala berfirman, hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit dalam kemah-kemah. Nih di antara apa ini indahnya surga. Yaitu bahwa di sana ada bidadari-bidadari yang cantik jelita dan dipingit di dalam kemah-kemah, yakni terjaga betul ya, nggak sembarang orang gitu ya menyentuhnya. Maka para wanita juga sejak sekarang, sejak di dunia ini, jaga diri kalian. Jangan mau disentuh kecuali oleh suaminya.
Tapi sebagian wanita malah yang nyentuh-nyentuh duluan. Nah, ini penyakit ya. Malah yang memulai. Na'udzubillahi. Dan jangan diremehkan ya, dan jangan diremehkan. Tidak boleh ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innalil mu'mini fil jannati la khaymatun min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluha sittuna milan lil mu'mini fiha ahluna yatufuna alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'dah. Sesungguhnya orang mukmin di surga memiliki sebuah tenda dari mutiara yang berongga. Tendanya apa? Mutiara. Panjangnya 60 mil. Nah, 1 mil itu berapa? 1 mil itu hampir 2 kilo. Kurang lebih 2 kilo ya. Nah, panjangnya 60 mil. Berarti 120 kilo. Di dalamnya dia memiliki istri-istri yang dia gilir. Jadi istrinya enggak hanya satu. Sebagian mereka tidak melihat sebagian yang lain. Jadi enggak cemburu. Ya. Adanya cemburu itu di mana? Di dunia ya. Maka para istri yang mungkin merasa apa? Saat ini cemburu, keenakan kamu mas. Kalau di surga ya, istrinya enggak hanya aku, begitu ya. Itu di dunia, tapi kalau sudah masuk di surga enggak ada apa? Cemburu. Allah cabut rasa cemburu itu. Berikutnya dipan-dipan di surga. Para penghuni surga berada di atas dipan-dipan yang indah, lagi nyaman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, muttaqiina 'ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan yang berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Surat At-Tur ayat 20. Tahta di dalam surga, tahta yang sangat indah dengan sandaran yang sangat nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraqin muttaqiina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Surat Al-Kahfi. Mereka itu orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam sungai itu mereka dihiasi dengan gelang emas. Nah, ini laki-laki perempuan di surga dipakaikan gelang. Kalau di dunia laki-laki boleh apa tidak? Enggak boleh ya. Walaupun kadang kita melihat orang yang kaya, laki-laki pakai kalung emas. Ya. Untuk apa itu kira-kira? Bergaya, untuk menampakkan kekayaannya atau untuk apa? Ya, intinya nggak boleh. Kalau di dunia laki-laki dilarang memakai emas, karena dia sudah emas. Ya, Mas Umar. Tapi kalau di akhirat mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra. Nah, ini juga
Sutra bagi laki-laki di dunia juga tidak boleh. Sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas tahta yang indah, itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Berikutnya busana di surga. Busana mereka adalah busana yang terbuat dari sutra, di mana ketika kita berada di dunia memakai sutra adalah larangan keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kaum laki-laki dan dibolehkan bagi kaum wanita. Tetapi di surga nanti keharaman memakai sutra tersebut hapus, ya, memakai sutra terhapus, jadi boleh. Dan penghuni surga akan mengenakannya kelak, dan baju-baju tersebut tidak akan usang selamanya. Allah Ta'ala mengatakan yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Ya, maka ketika kita di dunia ini yang sabar, ya, tatkala sudah mati kita tinggal panen, ya, kita tinggal panen, sudah nggak disuruh beramal lagi. Dan tentu yang kita harapkan adalah panen yang baik. Na'udzubillah kalau panennya panen yang buruk. Na'udzubillah kalau panennya panen yang buruk. Dan baju-baju itu indah menawan. Sapu tangannya pun jika dibandingkan dengan pakaian terindah di dunia, maka sama dengan busana-busana para raja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari bahwa sapu tangan di surga itu lebih indah daripada busana raja-raja. Sapu tangan padahal, ya. Untuk apa sapu tangan? Ya. Buah-buahan di surga. Buah-buahan segar yang sangat amat nikmat, kelezatannya tiada tara dan terus berbuah, tiada pernah habis sepanjang masa. Merendah dekat sekali, mudah untuk dipetik oleh penduduk surga yang berjalan-jalan berkeliling surga sambil memetik buah-buahan yang mereka lewati di tepi-tepi jalan-jalan surga. Satu biji anggur saja andaikan dimakan oleh penduduk bumi dan langit tetap tidak akan habis. Allah berfirman, ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw. Buahnya tak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Jadi naungannya terus ada, gak ada panas. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Pohon-pohon di surga. Kalau tadi buahnya, ya. Allah Ta'ala berfirman, zawata afnan. Kedua surga itu mempunyai pepohonan dan buah-buahan. Dan Allah juga berfirman, fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub, dan seterusnya. Surat apa? Al-Waqi'ah. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Ya, kalau sekarang di dunia ini pohon bidara berduri, di sana enggak. Di
jadi nggak ada yang menyakiti. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas. Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon, bila seorang pengendara menempuh perjalanan di bawah teduhannya selama 100 tahun, ada pengendara kuda ya mengendarai di bawah pohon itu 100 tahun, ia masih belum melewatinya, belum tembus pohon itu. Bacalah ayatnya jika kalian mau, dan naungan yang terbentang luas. Surat Al-Waqiah tadi, naungan yang terbentang luas. Di dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah SAW juga bersabda, dan pangkal-pangkal batangnya terbuat dari emas. Gimana? Insya Allah. Intinya apa? Betul-betul perkara yang sangat luar biasa. Surga itu ya. Sungai-sungai di surga, sungai-sungai itu mengalir di bawah istana-istana, kamar-kamar dan taman-taman. Mengalir dari atasnya, yaitu arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Mata air dan air mancur yang memancar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayhan wa jayhan wal furat wan nil kullun min anharil jannah. Sayhan, jayhan, efrat dan nil semuanya adalah dari sungai-sungai surga. Yang sudah kita dengar sungai apa? Yang biasa kita dengar ya, sungai Nil. Nah, Nabi menyebutkan sayhan, jayhan, furat. Furat diterjemahkan ifrat, ifrat ya. Wal furat wan nil, sungai Nil. 4 ini semuanya dari sungai-sungai surga. Sungai di surga dengan 4 rasa. Dalam surat Muhammad disebutkan, masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Jadi tidak pernah berubah rasa dan kalau teman-teman pernah menyimpan air zam-zam atau membawa air zam-zam, itu subhanallah, di antara keajaiban air zam-zam itu kalau betul-betul air zam-zam ya, maka dalam sekian tahun rasanya tetap dan nggak ada apa endapan, lumut, nggak ada. Subhanallah ya, yang luar biasa. Setiap hari berapa apa istilahnya, liter apa barel ya zam-zam itu diambil dan tidak pernah habis. Subhanallah. Dan tidak pernah banjir. Jadi disedot sebanyak-banyaknya nggak habis, tapi nggak banjir. Ini
di antara bentuk kebesaran Allah Subhanahu, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Nah, ini kemarin sudah kita singgung ya. Jadi kalau di surga itu sungai-sungai khamar itu lezat. Kalau di dunia apa rasanya tua? Ya. Apa rasanya khamar? Apa rasanya itu ya? Membuat rusak apanya? Akalnya, badannya, bahkan sampai akhir-akhirnya apa? Keluarganya rusak semuanya ya. Maka yang pernah segera bertobat. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala buah-buahan yang kelewatan ini ya terjemahannya berarti. Wa anharum min labanin, ya, sungai dari susu. Oh, saya tadi bacanya kelewatannya. Sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Apakah yang semacam itu sama dengan orang-orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya? Apakah sama? Tentu tidak ya. Jadi kalau di neraka minumannya air mendidih yang sampai memotong apa? Usus-ususnya. Tapi sungguh sayang, 1000 sayang, ususnya putus, setelah itu disambung lagi, dikembalikan lagi, minum lagi, putus lagi, disambung lagi, dan seterusnya. Na'udzubillahi. Ya, beda kalau di dunia orang makan sesuatu yang membahayakan terus mati, selesai, tidak bangkit lagi ya, kecuali nanti pada hari ya. Tapi kalau di neraka, na'udzubillah, merasakan dahsyatnya neraka seperti itu, yang kadang kita minum kepanasan saja dikira nggak panas banget, langsung apa yang terjadi ya, bisa jadi langsung sariawan ya, atau jadi sebab sariawan. Nah, ini ditelan betul sampai apa? Usus-ususnya terputus, terpotong. Na'udzubillahi. Yang itu tentu beda dengan yang tadi ya, diberi minum dari air yang enggak berubah rasanya, dengan susu yang tidak berubah, dengan madu sebelumnya apa? Khamar yang lezat dan madu ya, yang tentu itulah yang kita harapkan dengan kita berusaha untuk apa? Terus mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tergelincir kepada dosa, segera bertaubat, karena nggak ada orang yang maksum. Apa maksum? Kalau namanya maksum mungkin Muhammad Maksum, ada teman saya namanya Ustadz Maksum. Kalau orang kok maksum sifatnya nggak ada setelah wafatnya Rasulullah.
maksum itu terjaga dari dosa. Gak ada kita semuanya itu yang terjaga dari dosa. Tapi apa? Orang yang baik itu orang yang kalau terjerumus kepada dosa terus menyadari dan bertaubat. Kalau bersih dari dosa enggak ada. Ya, maka ya sudah disadari masing-masing. Enggak usah nyalah-nyalahkan temennya gitu ya. Kamu suka minum ya? Iya, minum Tripansa. Gitu. Dan disadari bahwa dengan tobat itulah Allah akan mengampuni kita dan bahkan memasukkan ke dalam surga. Mungkin ini pembahasan kita pada pagi hari ini, dan tersisa beberapa poin tentang surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita untuk dimudahkan jalannya menuju surga. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.